Tips mencegah bahaya kebakaran di rumah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, salam budaya, nama kebajikan. Pada kali ini saya akan menyampaikan tentang materi tips pencegah kebakaran di rumah. Kebakaran di rumah kita itu disebabkan oleh beberapa hal kelalaian ataupun kurang kita memahami ruang lingkup kondisi rumah kita menyebabkan terjadinya kebakaran. Semoga materi yang akan saya sampaikan bermanfaat semua buat bapak dan ibu, utama kali masyarakat yang kurang memahami tentang pencegahan kebakaran di rumah kita. Sebelum masuk ke materi yang akan saya sampaikan, jangan lupa subscribe, like, and share, serta tekan tombol loncengnya dan komentar, karena komentar bapak dan ibu dapat membantu channel ini lebih baik lagi ke depannya. Saya ucapkan terima kasih. Sahabat safety, opsi kita kali ini tentang keselamatan pencegahan kebakaran di rumah. Di tahun 2001 ini sama-sama kita mendengar di berita bahwa ada beberapa daerah dan tempat terjadinya kebakaran. Maka dengan itu, tujuan pemahaman pencegah kebakaran ini: 1. Dapat memahami sumber bahaya kebakaran. 2. Dapat memahami penyebab terjadinya kebakaran. 3. Dapat mencegah terjadinya kebakaran. Maka dengan itu kita memberikan tips pencegahan kebakaran daripada penanganan, karena situasi penanganan itu sudah berbeda karena ruang lingkup yang terbakar, sehingga membuat kita panik dan tidak terkendali. Lebih bagus kita melakukan pencegahan sedini mungkin, seawal mungkin, sehingga tidak ada terjadinya kebakaran di lingkungan rumah kita. Sumber bahaya kebakaran itu disebabkan dari listrik, kompor, pembakaran sampah, penyimpanan bahan yang mudah terbakar, dan puntung rokok. Tips pertama, maka kebakaran disebabkan dari listrik. Maka dari itu kita harus memperhatikan kesisteman kelistrikan agar tidak adanya kerusakan baik dari kabel, stop kontak, dan cara pemasangannya. Gunakan alat listrik yang standar sesuai dengan keamanan. Pastikan tidak menggunakan stop kontak yang terlalu menumpuk, karena stop kontak yang terlalu menumpuk dapat memicu arus berlebih sehingga menjadi terjadinya kebakaran. Maka dengan itu stop kontak digunakan sesuai dengan kebutuhan. Pastikan dan diperiksa perlengkapan listrik secara berkala untuk memastikan kondisi dalam keadaan aman dan layak, tidak adanya cacat, rusak disebabkan oleh tikus. Maka peralatan yang kurang baik atau kurang bagus atau sudah tua, kabel power elektrikal kita, maka dengan itu diganti dengan yang bagus. Cara kedua, padamkan listrik saat tidak digunakan. Jika kamu sedang tidak berada di rumah, terutama untuk jangka waktu yang lama, padamlah listrik secara menyeluruh dari saklar utama untuk memastikan tidak adanya arus listrik. Matikan peralatan elektronik yang bisa memicu konsleting yang berakhir pada kebakaran rumah. Sebaiknya kamu juga memilih lampu dengan watt yang tepat agar tidak ada menimbulkan kebakaran. Cara ketiga, gunakan bahan bangunan yang tahan api. Hindari penggunaan material yang mudah terbakar pada area-area yang memiliki kontak dengan api seperti dapur dan ruangan kelistrikan. Contoh bahan yang mudah terbakar seperti kayu, plastik, dan jenisnya merupakan bahan bangunan yang mudah terbakar seperti kertas, minyak,
agar dihindari dari benda-benda yang dapat memicu kebakaran. Cara keempat, desain dapur yang baik. Hindari penggunaan material yang mudah terbakar pada area-area yang memiliki kontak dengan api seperti dapur dan ruangan kelistrikan. Maka desain dapur itu dihindarilah dari benda-benda yang bisa memicu kebakaran seperti plastik, kertas, kardus yang ditumpuk di dekat kompor gas ataupun tabung LPG. Kalau bisa dihindarkan. Dan juga desain dapur usahakan dari dinding beton sehingga tidak bisa terjadinya kebakaran. Merancang dapur untuk mencegah kebakaran rumah, posisi tabung LPG dan kompor gas terpisah dengan dinding atau dihalangi oleh dinding. Ventilasi yang baik pada dapur, pada ruangan penyimpanan tabung LPG, jika terjadinya kebocoran gas tersebut akan keluar melalui dari ventilasi udara sehingga tidak terpapar oleh instalasi listrik yang memicu terjadinya kebakaran. Maka dengan itu, kebocoran gas tidak bertumpuk di dalam satu ruangan yang dapat memicu terjadinya ledakan. Agar lebih aman, untuk kita mengetahui apabila adanya kebocoran gas LPG, lebih bagus desain dapur kita dipasang dengan alat namanya gas detektor karena berfungsi untuk menangkap gas sehingga alarm gas detektor dapat berbunyi. Desain dapur juga wajib dilengkapi dengan APAR, alat pemadam api ringan. Fungsi APAR tersebut untuk memadami apabila terjadinya kebakaran kecil agar tidak terjadinya kebakaran besar. Maka setiap dapur itu wajib disediakan APAR untuk mencegah kebakaran. Cara kelima, perbaiki sistem penyimpanan barang. Penyimpanan material yang asal-asalan dapat memicu terjadinya kebakaran. Untuk barang-barang yang mudah terbakar, seperti kertas, simpanlah di kabinet yang jauh dari sumber api dan kering dan sirkulasi udara yang baik. Simpanlah dokumen penting di dalam berangkas tahan api, sehingga dokumen dan surat berharga tersebut aman jika sampai terjadinya kebakaran rumah. Yang perlu diperhatikan, penyimpanan pemetik api atau korek api, benda-benda yang bisa memicu api seperti minyak, solar, bensin, agar dihindari dari jangkauan anak-anak. Ingat, kecerobohan kecil bisa berujung pada musibah kebakaran rumah. Selalu tetap waspada. Cara keenam, sediakan smoking area atau tempat merokok. Meski tidak sering dan umum, kebiasaan merokok sembarangan di dalam atau di sekitar rumah juga bisa memicu kebakaran rumah. Tidak ada salahnya menyediakan area khusus untuk merokok jika terdapat anggota keluarga kita yang merokok. Penting sekali hindari pembuangan potong rokok sembarangan di ruangan karena bara api dari potong rokok terkadang bisa memicu sumber api yang dapat menimbulkan kebakaran. Buatlah dekorasi ruangan khusus smoking di sekitar rumah. Adanya asbak dengan pasir bagian bawahnya untuk membantu memadamkan potong rokok tersebut. Alangkah baiknya diisi dengan air sedikit. Hindari juga merokok di atas tempat tidur atau di dalam kamar, dan juga penempatan obat nyamuk bakar agar jangan sembarangan karena dapat memicu terjadinya kebakaran. Sebaiknya berhenti merokok ialah untuk investasi kesehatan kita ke depannya. Cara ketujuh, jika terbiasa membakar sampah, kebiasaan membakar sampah dapat menjadi sumber kebakaran rumah disebabkan dari kelalaian. Yang penting diperhatikan, menyediakan tempat khusus untuk membakar sampah yang jauh dari bangunan utama. Benda-benda yang mudah tersulut api, contohnya pohon kering, daun kering yang bisa terpapar kebakar dan terbawa angin
dan terkontaminasi dengan dinding-dinding rumah yang bisa terjadinya kebakaran. Pastikan juga tempat tersebut memiliki sumber air sehingga dapat segera memadamkan api jika api mulai terasa terlalu besar. Pastikan juga api benar-benar sudah padam sebelum meninggalkan tungku atau tempat pembakaran sampah agar tidak ada timbulnya bibit api atau sekam yang dapat terjadinya kebakaran. Semoga 7 tips cara pencegahan kebakaran ini dapat membantu Bapak dan Ibu untuk bisa diaplikasikan, dipergunakan di rumah agar tidak ada terjadinya kebakaran. Maka saya ingatkan lagi, penyebab terjadi kebakaran itu dari instalasi elektrika yang tidak standar. Maka kita harus care memperhatikan untuk elektrikal kita benar-benar standar. Kedua, kebakaran rumah adalah kelalaian. Kelalaian dari diri kita atau kita kurang memahami potensi-potensi bahaya yang ada di sekitar rumah kita yang bisa memicu terjadinya kebakaran. Semoga dengan materi ini Bapak Ibu dapat membaca dan dapat mendengar untuk mencegah kebakaran di rumah kita. Dari kesimpulan ini, setelah kita sama-sama mendengar pencegah kebakaran di rumah, maka Bapak dan Ibu dapat mengendali sumber bahaya kebakaran dan dapat melakukan pengendalian kebakaran untuk mencegah aset dan keluarga dan kerabat menjadi korban kebakaran. Demikian obsesi kita kali ini. Semoga bisa memberi informasi yang bermanfaat untuk mencegah kebakaran di rumah kita. Demikian saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua jangan sampai kita sekeluarga juga menjadi korban si jago merah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT dari maha bahaya yang dapat menimpa diri kita. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.